Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk melakukan analisis faktor eksploratory dengan software JASP. Oke, sebelumnya kita refresh dulu tentang analisis faktor eksploratory. Jadi analisis faktor eksploratory merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat sekelompok variabel berdasarkan kemiripannya. Jadi teknik ini digunakan untuk mengelompokkan variabel dari yang banyak menjadi lebih sedikit berdasarkan kemiripannya. Nah, kalau ini konteksnya adalah pengembangan instrumen, variabel yang dimaksud itu adalah skor dari item-item. Nah, fungsi EVA dalam pengembangan instrumen biasanya ada dua. Yang pertama pada tahap awal pengembangan, yaitu untuk melihat berapa jumlah faktor, kemudian apakah item-item yang dibuat itu sudah baik mengukur konstruknya atau belum gitu ya. Kemudian nama-nama faktornya apa gitu. Itu biasanya pada tahap awal pengembangan. Yang kedua pada evaluasi validitas skala yang sudah jadi. Nah, ini biasanya kalau skala yang dibuat itu sudah ada, sudah berdasarkan teori tertentu. Nah, kita menguji EVA untuk melihat apakah strukturnya sesuai dengan teori, kemudian itemnya apakah memiliki loading faktor yang baik atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasus analisis EVA untuk tahap awal pengembangan alat ukur gitu ya. Nah, pertama peneliti menetapkan indikatornya. Nah, ini misalkan konstruk yang mau diukur adalah coping akademik. Jadi bagaimana cara individu mengatasi stres akademik. Nah, peneliti menanyakan pertanyaan terbuka kepada sejumlah mahasiswa yang menanyakan bagaimana cara mahasiswa tersebut melakukan coping terhadap stres yang dialami. Nah, dari jawaban mahasiswa tersebut kemudian disusun butir-butir atau indikator, kemudian diuji cobakan kembali ke mahasiswa yang lain. Nah, dari hasil uji coba dilakukan analisis faktor eksploratory untuk melihat berapa jumlah faktor atau berapa jumlah dimensi dari coping akademik tersebut gitu. Kemudian dirumuskan faktornya dan dinamai. Nah, kita langsung saja ke data. Jadi di sini saya sudah punya skalanya, skala coping akademik. Ini terdiri atas 12 butir. Nah, butir 1 ini memanfaatkan waktu luang, mengerjakan begitu ada tugas baru, berpikir positif, dan seterusnya. Nah, ini sudah diuji cobakan ke para mahasiswa. Jadi mereka diminta mengisi seberapa sering mereka melakukan ini ketika menghadapi tugas atau beban akademik gitu ya. Nah, diisi dengan skala model Likert, kemudian datanya ada di sini. Nah, ini sudah saya kumpulkan datanya item nomor 1 sampai item nomor 12. Nah, kita mau melihat 12 item ini membentuk berapa dimensi, berapa faktor gitu ya. Nah, cara untuk melakukan EVA, analisis faktor exploratory, adalah klik di sini factor, kemudian pilih yang exploratory factor analysis. Oh ya, sebelumnya pastikan jenis variabelnya ini adalah scale gitu, karena kalau ordinal atau nominal itu tidak bisa, harus scale. Oke, kita klik exploratory factor analysis, kita masukkan seluruhnya, Ctrl A, kita masukkan ke kanan semua. Nah, oke, sekarang kita pilih number of factor. Ini menentukan jumlah faktornya ada berapa. Nah, ada beberapa teknik. Kalau di SPSS itu defaultnya berdasarkan agent value, tapi itu banyak kelemahannya. Yang paling modern memang adalah parallel analysis. Nah, ini yang tidak bisa dikerjakan oleh SPSS. Nah, ini kalau memang kita belum tahu gitu ya. Nah, posisinya kita memang belum tahu, jadi kita pilih saja parallel analysis. Tapi kalau kita mendasarkan analisis kita pada teori tertentu, kita bisa langsung tentukan di sini manual, teorinya mengatakan berapa, kita tuliskan.
Oke, kemudian rotationnya kita pilih yang ortogonal, kemudian kita ganti yang Varimax. Ini untuk mendapatkan perbedaan yang mencolok antar faktornya atau antar dimensinya. Nah, kemudian estimation metodenya juga macam-macam. Nah, ini juga tergantung dari data kita, tapi kita pilih saja maximum likelihood. Ini yang paling populer. Oke, output analisisnya kita bisa tentukan. Nah, ini yang penting, assumption check kita centang dua-duanya, KMO dan Bartlett test. Kemudian kita pilih juga ini juga path diagram dan script plot. Kemudian saya rasa ini juga cukup. Nah, ini highlight, ini ada 0,4. Ini berarti nanti kita hanya memunculkan yang loading factornya di atas 0,4. Nah, ini bisa kita ganti, misalkan kita turunkan 0,3. Nah, oke. Sekarang kita lihat yang pertama adalah uji asumsinya dulu. Jadi asumsi yang harus dipenuhi ketika mau melakukan exploratory factor analysis adalah sampel kita cukup, dilihat dari Kaiser-Meyer-Ogden ini, dan antar variabel atau antar item itu harus saling berkorelasi. Nah, kita lihat di sini Kaiser-Meyer-Ogden-nya overall MSA-nya 0,7. Nah, biasanya yang diminta itu adalah di atas 0,5. Nah, di sini sudah terpenuhi. Jadi sampel kita sudah cukup. Nah, kemudian Bartlett test ini untuk melihat apakah antar variabel atau antar item itu harus berkorelasi, saling berkorelasi. Karena analisis faktor sendiri didasarkan atas adanya korelasi gitu ya. Jadi mana yang korelasinya tinggi itulah yang mirip. Nah, itu nanti menjadi sekelompok faktor tersendiri gitu. Nah, kalau tidak ada korelasi ya tidak bisa dikelompokkan faktor-faktornya itu tadi gitu. Makanya harus saling berkorelasi. Nah, dilihat di sini P-nya 0,001, kurang dari 0,001. Nah, yang diminta itu adalah kurang dari 0,005. Nah, berarti di sini juga sudah terpenuhi. Oke, sekarang kita lihat loading factor. Nah, tapi nanti dulu, ini dulu script plot dulu. Nah, ini script plot ini untuk menentukan jumlah faktornya. Nah, kita lihat di sini ini kan tadi exploratory ya, jadi kita mengeksplorasi jumlah faktornya itu berapa sih. Nah, kalau dilihat di sini datanya inflection point-nya itu terjadi setelah 1, 2, 3, setelah 3 faktor atau setelah dimensi ketiga. Nah, berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa ada 3 faktor atau 3 dimensi dalam konstruk coping akademik tersebut. Nah, kemudian dimensinya apa saja? Nah, ini secara visual dapat dilihat di sini. Dimensi 1 itu diukur oleh item 12, 11, 10, 9. Dimensi 2 itu 8, 7, 6, 5. Semakin tebal garisnya, ini semakin besar loading factornya. Semakin tipis, semakin kecil. Jadi kalau ini nomor 1, ini kan garisnya tipis ya. Nah, ini berarti item ini tidak berfungsi maksimal untuk menjelaskan faktor 3 ini. Nah, sebaliknya di sini ini adalah garis errornya. Semakin tebal errornya, ini semakin besar. Nah, jadi item 1 ini menjelaskan dimensi 3 ini lebih banyak errornya dibandingkan kontribusi dia untuk menjelaskan dimensi 3. Nah, sekarang kita lihat ini kan secara visual ya, kita lihat secara angkanya. Nah, di sini item faktor 1 itu diukur oleh item 9, 10, 11. 9, 10, 11 loading factornya juga semuanya di atas 0,3, cukup baik. Nah, 9, 10, 11, 12 ini apa ya? Kita lihat bunyinya di sini. Berbagi cerita kepada teman, minta dukungan teman, menumpahkan kesalahan pada teman, bercerita pada orang tua. Oh, kalau dari bunyi-bunyi butirnya ini sepertinya
ini berkaitan dengan dukungan sosial gitu kan, karena bercerita teman, bercerita pada orang tua gitu kan. Nah, jadi faktor 1 atau dimensi 1 dapat kita namai dukungan sosial. Nah, penamaan itu terserah dari peneliti mempertimbangkan atas kemiripan dari butir-butirnya ini. Nah, dimensi 2 apa ini? 5, 6, 7, 8. Kita lihat 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Tidur lebih banyak, mencari kegiatan pengalihan, menyenangkan diri dengan menonton film, menunda. Oh, ini kayaknya kabur atau menghindar gitu ya. Nah, kita bisa beri nama dimensinya penghindaran, atau kalau bahasa kerennya avoidance gitu. Nah, yang faktor 3 nomor 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu ya. 1, 2, 3. Ini ya. Segera mengerjakan tugas, berpikir positif. Oh, ini lebih ke lebih ke mendekati penyelesaian atau approach gitu bahasa kerennya. Nah, kita bisa beri nama dimensinya approach. Nah, dari sini kita juga bisa melihat mana butir-butir yang berfungsi dengan baik, mana yang tidak. Nah, ini butir nomor 1, di sini loading faktornya kosong semua, artinya dia memiliki loading faktor di bawah 0,3. Nah, kalau di bawah 0,3 berarti dia kurang berfungsi dengan baik. Nah, ini kita bisa pertimbangkan untuk dibuang saja atau direvisi. Sedangkan butir yang lain itu semuanya sudah di atas 0,3. Nah, jadi bisa kita pertimbangkan untuk dipertahankan. Nah, seperti itu cara melakukan analisis faktor eksploratory. Jadi kita dari sini kita menyimpulkan bahwa coping akademik mahasiswa itu ada 3. Ada approach, avoidance, dan social support. Nah, butir-butirnya ini. Butir yang kurang baik adalah butir nomor 1. Nah, seperti itu cara melakukan analisis faktor eksploratory dalam tahap pengembangan instrumen. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.